Acara sosialisasi mitigasi bencana erupsi atau letusan gunung api. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Lurah, Bapak Solehan, Pak Babinsa, Bapak Mudi. Namun sebelum itu, untuk beberapa sesi pertama, yaitu saya ingin minta sambutan dari Kepala Pos Pengamatan Gunung Api Dempo, yaitu Bapak Median Nugraha. Pada Bapak Median, saya persilakan untuk memberikan sambutan. Hormati Pak Lurah, Ibu Mahmud, Pak Solehan, kami hormati Bapak Babin, Pak Mudi, kami hormati Bapak RT, Pak Slamet, dan ke saya ataupun Mas Ardi. Nah, mungkin tidak usah panjang lebar Pak, saya sambutan, kita berjalan aja santai, serius tapi santai. Nanti mengalir saja, apabila ada pertanyaan kita tanyakan bersama-sama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk rekan-rekan sekalian, bapak-bapak sekalian sudah menyempatkan hadir untuk acara sosialisasi sederhana ini. Ya, mungkin itu saja. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Pak Median, Pak Bibit dan Pak Adi. Yang kami hormati Pak Mas, Pak RW, Pak RT. Bukan zona bahaya, tetapi kita zona yang terus dipantau. Karena kita pas di posisi di bawah Gunung Dempo. Gunung Dempo aktif ya? Aktif. Kenapa diberikan sosialisasi? Ini ada hal-hal yang mau tidak mau itu terjadi. Jadi nanti kita ikuti, cermati, dan juga tanyakan kalau yang kepingin kita tahu. Karena nanti kita kan diberi tahu, kalau yang belum jelas nanti tolong dimintai penjelasan kepada narasumber yang akan menyampaikan. Jadi sekali lagi ya, jadi kami dari pihak kelurahan mengucapkan terima kasih atas kegiatan ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi modal bagi kita. Selanjutnya sesi keempat. Sesi keempat ini saya ikut ke acara ini untuk mempresentasikan profil Gunung Dempo yang presentasinya bisa dilihat di sini. Halo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Wiwi Jelian, saya CPNS Kementerian SDM di Badan Geologi dan Unit Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana yang nantinya akan ditempatkan di pos pengamatan gunung api Dempo. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan. Nah, di sini pos pengamatan gunung api Dempo itu terletak di Jalan Laskar Bukit Hasan, RT 2 RW 01, Kelurahan Dempo Makmur, Kecamatan Pagarala Utara. Kode posnya 31400, Kota Pagarala, Provinsi Sumatera Selatan. Api adalah lubang kepundan atau rekahan dalam kerak bumi, tempat keluarnya cairan batuan atau yang biasa disebut magma dan gas ke permukaan bumi. Proses tersebut dinamakan juga erupsi atau letusan gunung api. Ada beberapa sifat erupsi gunung api, yaitu satu, erupsi eksplosif. Erupsi eksplosif itu terjadi jika erupsi dengan tekanan gas yang kuat seringkali disertai dengan suara ancaman. Jadi gas yang ada di dalam gunung api itu terkumpul ke kanan lalu dia menyembur, itu namanya erupsi eksplosif. Yang kedua itu erupsi efusif, yaitu terjadi jika erupsi dengan tekanan gas yang lemah menghasilkan leleran atau aliran lava. Ini yang bersifat tekanan gas yang lemah. Yang ketiga itu erupsi campuran, yaitu erupsi yang melibatkan keduanya. Erupsi campuran ini ada yang tekanan yang kuat, ada yang tekanan yang lemah. Itu adalah gunung api tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan, termasuk ke dalam wilayah Kota Pagarala, Kabupaten Lahat, Kabupaten Palawang, dan sebagian masuk Provinsi Bengkulu. Jadi
Gunung Dempo ini bukan cuma miliknya Pagar Alam, tapi ada beberapa kota dan kabupaten lain yang wilayahnya masuk di Gunung Dempo. Di slide selanjutnya, letusan atau peningkatan kegiatan vulkanik Gunung Api Dempo dalam sejarah tercatat sejak tahun 1818. Nah, di tahun itu mungkin kita belum ada yang lain ya. Sampai tahun 2009 telah terjadi 23 kali letusan. Letusan terakhir itu 2009, tetapi letusan yang terpantau dengan jelas dari pos pengamatan tahun 2006. Karakter Marapi Gunung Api Dempo adalah letusan kreatif dari danau kawah yang diiringi dengan banjir lumpur atau lahar letusan yang liar. Ini alat perekam gempa di lapangan atau puncak berjarak kurang 5 meter dari dinding kawah Merapi Dempo. Nah, alat ini kita pasang di atas. Alat inilah yang digunakan untuk mengukur getaran yang ada di atas. Demikianlah presentasi saya mengenai Gunung Api Dempo. Semoga harapan besar harapan saya teman-teman sekalian dapat memahami mengenai apa itu gunung api dan bagaimana profil dari gunung api Dempo. Jika ada salah kata dan kalimat, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuat rencana evakuasi bersama keluarga dan pastikan seluruh anggota keluarga yang mengetahui rencana evakuasi tersebut. Menyiapkan barang-barang penting dalam satu wadah yang mudah dibawa. Misalnya lampu senter, radio, baterai cadangan. Sebutkan nama. Sebutkan nama. Status ya. Nomor HP. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya Sakita Serining Tias. Ya, langsung aja ya Pak. Ya, silakan. Panggilannya Panggilannya Pak. Arum. Total. Izin bertanya Pak, Ya. faktor apa yang menyebabkan gunung itu aktif dan tidak aktif? Yang ya statusnya aktif atau tidak aktif? Dan apa sih pengaruh letusan gunung ini bagi pemanasan global? Nama saksinya mati dulu. Iya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arum Sagita. Pertanyaan dari Arum tadi, faktor yang menyebabkan gunung aktif dan tidak aktif, dan satunya lagi penyebab Pengaruh letusan gunung ya gunung ini. pemanasan global. Ya. Bisa. Jadi faktor penyebab gunung aktif. Kalau faktor penyebab gunung aktif itu bisa kita lihat dari gunungnya sendiri ya. Itu masih ada yang namanya jalur magma sama kayak gini. Kalau di dalam gunung ini ada dapur magma, jalur magma, terus ada jalur untuk keluarnya magma ini di lapisan dalam gunung, itu sudah bisa dipastikan gunung aktif. Dan satu lagi, gunung aktif itu dapat indikasi, salah satu indikasinya gunung aktif itu banyak terjadi gempa dari gunungnya sendiri ya. Dan juga banyak indikasi lain seperti gunungnya itu ada asapnya, ada asap, terus juga kayak yang di Linggau itu ada air panas yang mengalir, ada asap, itu faktor-faktornya. Sedangkan kalau untuk gunung yang tidak aktif itu kebanyakan gunung-gunung tua. Gunung-gunung tua itu gunung-gunung yang gunung-gunung prasejarah. Kok tuanya ke pasar itu? Jadi kalau gunung-gunung yang tidak aktif itu kebanyakan gunung-gunung yang prasejarah. Gunung tidak aktif itu bukan berarti gunung itu dulunya tidak aktif, enggak. Kebanyakan malah gunung yang tidak aktif itu mungkin dulunya gunung itu sangat aktif. Gunung itu sangat aktif menyebabkan seringnya terjadi letusan banyak sekali sehingga membuat dapur magmanya kosong. Nah, kejadian yang seperti itu bisa membuat kaldera, gitu. Kaldera. Jadi ada semacam kaldera di situ. Kaldera itu terjadi karena
mungkin semua magma yang di sana sudah meletus keluar. Nah, untuk pengaruh dengan pemanasan global untuk sekarang. Nah, ini saya sedikit menjelaskan juga. Saya juga pernah bertanya sama mentor saya dulu waktu saya di kelas kemarin. Untuk pengaruh dengan pemanasan global, malah gunung api yang dulu yang seperti Tambora, yang seperti Krakatau, itu kalau dulu itu meletusnya itu malah bukan menyebabkan pemanasan global lagi, malah lebih parah, malah menyebabkan kematian, bahkan manusia berjuta-juta ya meninggal. Jadi letusan gunung Tambora itu mungkin belum ada catatan secara resmi ya. Yang lain itu malah menyebabkan langit menjadi gelap gitu. Terus juga debunya kemana-mana. Kalau seperti itu malah bukan lagi pemanasan global, malah sudah pembunuhan. Nah, tapi kalau untuk sekarang pengaruhnya dengan global warming mungkin Ada. Mungkin ada. Cuma relatif kecil. Karena seperti kita tahu kan yang gas-gas yang menyebabkan global warming atau yang bikin global warming itu kan gas karbon kan, karbon dioksida. Sementara gunung api juga seperti disebut kan juga mengeluarkan karbon dioksida. Cuma secara relatif kecil, intensitasnya kecil, lebih banyak dari yang faktor dari human kayak kendaraan, terus pabrik gitu. Ya, tetap mempengaruhi, tapi pengaruhnya kecil. Relatif. Gimana dengan Arum, apakah ada pertanyaan tambahan lagi? Mungkin sedikit menambahkan ya, untuk yang mempengaruhi aktivitas suatu gunung api itu secara umum disebabkan oleh apa sih? Suplai gas dari magma yang ada di dalam gunung api dan struktur batuan. Kalau batunya relatif dia lunak, ada gas, ada magma, dia gampang keluar. Tapi kalau batuannya relatif dia keras, solid, ya otomatis ada pertanyaan. Ya, mohon izin Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betty Putri. Yang ingin saya tanyakan adalah, kan gunung berapi itu meletus karena ada tekanan dari bawah, ya kan? Jadi meletus mengeluarkan lava. Kemudian kalau untuk gunung Dempo sendiri, itu kan ada kemungkinan untuk meletus, kayak gunung Sinabung gitu. Nah, kalau gunung Dempo itu yang memungkinkan meletus itu karena gejala apa dan sebabnya apa. Kemudian kalau meletus itu kan kalau dilihat dari yang presentasi tadi itu kan jatuhnya ke arah kiri sama kanan gitu kan. Berarti di sini itu kan di daerah bawah sini, daerah gunung Dempo sendiri itu akan mengalami penyebab ya. Kalau meletus itu kan akibatnya itu cuma dapat kayak abu gitu kan. Nah, terus kalau untuk daerah ini, apakah itu sudah ada tempat jika suatu saat nanti kayak tiba-tiba gunung Dempo meletus, itu evakuasinya itu kemana? Itu kan dari BMKG atau dari lembaga-lembaga lainnya gitu. Itu dua pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya sendiri, saya akan menjawab pertanyaan dari Berta. Gunung api meletus karena ada tekanan dari itu ada di arah depan sini, di arah depan sini, di arah sebelah gunung Dempo utara itu di sebelah ke sana, berarti di sini. Nah, untuk daerah kita ini, kalau bagi yang sudah pernah naik ke gunung Dempo itu kawahnya itu bisa dilihat terbukanya ke arah belakang sana, ke arah barat. Jadi untuk kemungkinan waktu-waktu jika terjadi erupsi, kalaupun memang ada lontaran batu-batuan, itu untuk kemungkinan arah lontaran itu ke arah belakang, bukan ke arah depan sini. Karena bukaan dari kawahnya itu ke arah sini. Ini sudah ada kawasan rawan bencana. Jadi ada warna pink. Nah, warna pink ini KMP 1 bisa dilihat kemungkinan kalau terjadi erupsi ke arahnya sini. Jadi arahnya ke belakang, bukan ke arah kita yang di pegunungan kita ini. Nah, untuk daerah jalur evakuasinya, Pak, jadi sedikit menambahkan kalau untuk evakuasi khusus gunung api Dempo
kami rapat sama BPBD dan penanggulangan bencana daerah, itu kalau untuk daerah Pagaralam, khususnya daerah Pagaralam Utara itu titik kumpul evakuasi itu ada di depan SMP 2. Gitu. Dan menentukan titik lokasi itu sebenarnya untuk evakuasi khususnya itu sebenarnya itu BPBD, jadi senternya di BPBD. Jadi kita hanya memonitoring sebatas mitigasi, kita tuh perang, karena BPBD itu pasca. Cukup berarti. Maksudnya PRA itu kalau PPBD itu sebelum terjadinya erupsi itu sudah kita pantau dari alat kita tadi, indikasinya terjadi gempa. Nah, terus untuk paskanya itu dari BPBD yang melakukan evakuasi, membuat evakuasi. Saya kira pertanyaan dari Berta sudah. Ada lagi? Enggak, udah kita cukup. Ya, terima kasih. Lebih memahami. Bukan cuma Berta, teman-teman yang Ya, lain juga. juga lebih memahami. Kita kasih tepuk tangan dulu.